Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Mitra Ode dengan NIM S1S1 24050 dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Halo-Oleo. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu materi blockchain, yaitu Bitcoin blockchain. Ada beberapa target yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini, yaitu menjelaskan apa itu Bitcoin dan cara mendapatkannya, membuat dompet Bitcoin atau Bitcoin Wallet, mengetahui di mana saja kita bisa membelanjakan Bitcoin, memahami struktur transaksi di blockchain Bitcoin, kemudian mengerti peran Bitcoin script dalam transaksi, lalu menjelaskan jaringan dan node dalam Bitcoin, serta memahami langkah-langkah dalam Bitcoin mining atau penambangan Bitcoin. Nah, sekarang kita masuk ke materi pertama, yaitu Bitcoin dan cara mendapatkannya. Nah, ini adalah pengertian dari Bitcoin. Bitcoin adalah mata uang digital pertama yang memungkinkan perpindahan nilai secara instan ke seluruh dunia. Artinya, kita bisa mengirim uang ke siapapun di negara manapun dalam hitungan menit tanpa perantara bank. Ini adalah terobosan besar dalam dunia keuangan. Nah, kemudian Bitcoin itu tidak bisa dicetak. Bitcoin berbeda dengan uang kertas. Uang rupiah atau dolar bisa dicetak oleh bank sentral, tetapi Bitcoin tidak bisa dicetak. Tidak ada pemerintah atau bank yang bisa menerbitkan Bitcoin seenaknya. Kemudian Bitcoin itu disimpan secara elektronik. Lalu bagaimana wujud Bitcoin? Bitcoin itu diciptakan oleh komputer-komputer di seluruh dunia dan disimpan secara elektronik. Tidak ada koin fisik, tidak ada lembar kertas, yang ada hanyalah catatan digital di dalam blockchain. Itulah mengapa Bitcoin disebut sebagai digital currency. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi utama Bitcoin. Nah, dalam sistem Bitcoin ada dua fungsi utama, yaitu yang pertama mengelola transaksi, yakni memindahkan koin dari satu alamat ke alamat lain. Kemudian yang kedua mengatur jumlah uang yang berbeda. Nah, bukan oleh pemerintah, tetapi oleh protokol yang sudah ditentukan sejak awal. Jadi Bitcoin tidak bisa sembarangan diterbitkan. Ada aturan matematis yang mengatur jumlah totalnya. Kemudian kita masuk ke pasokan Bitcoin yang terkontrol. Nah, sekarang kita bahas tabel yang menunjukkan pasokan Bitcoin yang terkontrol. Bitcoin jumlahnya dibatasi hanya 21 juta koin. Setiap beberapa tahun ada yang namanya halving, yaitu imbalan untuk penambang atau untuk miner dipotong setengah. Nah, perhatikan tabel ini. Pada tahun 2009, setiap blok itu memberi 50 Bitcoin per blok. Nah, tahun 2012 dia itu menurun menjadi 25 Bitcoin per blok. Nah, tahun 2016 menurun lagi menjadi 12,5 Bitcoin per blok. Nah, pada tahun 2020 tinggal 6,25 Bitcoin per blok. Akibatnya, kecepatan penciptaan Bitcoin itu melambat. Ini membuat Bitcoin menjadi langka seperti emas digital dan dalam jangka panjang cenderung nilainya meningkat.
the last 2016 blocks have subsequently changed in difficulty, yet the previous 2000 generated per block decreased. Nah, kemudian bagaimana cara kita mendapatkan Bitcoin? Jadi, ada dua cara utama mendapatkan Bitcoin. Yang pertama, membeli secara online. Caranya, kita bisa membuat akun di bursa Bitcoin atau bisa disebut exchange. Bursa ini akan membeli dan menjual Bitcoin atas nama kita. Kemudian cara kedua untuk mendapatkan Bitcoin itu membeli dengan uang tunai. Nah, caranya kita memilih metode pembelian yang sesuai. Kita gunakan platform seperti Local Bitcoins yang akan membantu kita mencari orang di sekitar yang mau menukar Bitcoin dengan uang tunai. Kemudian ada juga ATM Bitcoin yang mengirim Bitcoin ke dompet kita sebagai ganti uang tunai. Nah, sekarang cara membeli Bitcoin dari sebuah exchange. Nah, pertama kita memilih sebuah exchange atau bursa Bitcoin. Kemudian kita buat akun pada exchange tersebut. Kemudian kita connect ke akun bank. Nah, kemudian kita pilih jumlah Bitcoin yang ingin dibeli. Nah, ini adalah contoh bursa Bitcoin yang bagus. Nah, beberapa bursa Bitcoin yang terkenal itu antara lain seperti Coinbase, ini adalah salah satu yang terbesar di dunia. Kemudian ada SpectroCoin, ini cepat dan punya lebih dari 20 metode pembayaran. Kemudian ada Indocoin, kita bisa membeli Bitcoin dan 700 koin lain pakai kartu kredit atau debit. Nah, ada juga Kraken. Kraken ini bagus untuk deposit dan pembelian Bitcoin di hari yang sama. Nah, kemudian ada Local Bitcoins, ini layanan escrow yang mempertemukan pembeli dan penjual. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu dompet Bitcoin atau Bitcoin wallet dan cara membuatnya. Bitcoin wallets are digital wallets where private keys are used. Nah, dompet Bitcoin adalah dompet digital tanpa kunci pribadi atau private keys, digunakan untuk mengakses alamat Bitcoin dan menandatangani transaksi. Jadi, dompet Bitcoin sebenarnya bukan menyimpan Bitcoin secara fisik, melainkan menyimpan kunci yang membuktikan kepemilikan kita atas sejumlah Bitcoin di blockchain. Nah, Bitcoin itu tidak disimpan dimanapun. Ini konsep yang sangat penting. Bitcoin itu hanya catatan transaksi di blockchain. Yang kita simpan di dompet adalah kunci pribadi yang memberi kita wewenang untuk mengirim Bitcoin dari satu alamat ke alamat lain. Nah, ada satu kunci pribadi yang cocok dengan setiap alamat Bitcoin. Kunci ini disimpan di Bitcoin wallet milik pemilik Bitcoin tersebut. Nah, analoginya itu seperti ini. Alamat Bitcoin itu seperti nomor rekening bank. Kunci pribadi itu seperti PIN atau tanda tangan yang membuktikan bahwa rekening itu milik kita. Nah, tanpa kunci pribadi atau PIN, kita tidak bisa mengirim Bitcoin dari alamat tersebut. Kemudian kita beralih ke poin jenis-jenis dompet Bitcoin. Nah, ada 5 jenis dompet Bitcoin. Nah, yang pertama itu ada software wallet. Software wallet ini diinstal di komputer. Kemudian dia ini menyimpan kunci pribadi di hard drive, cocok untuk penggunaan sehari-hari. Kemudian ada web wallet. Ini adalah dompet online, bisa diakses dari perangkat apapun. Ini memang praktis, tapi risiko kunci dikelola oleh pihak ketiga. Nah, kemudian yang ketiga itu ada hardware wallet. Ini merupakan perangkat fisik seperti USB. Sangat aman karena kunci pribadi tidak pernah terhubung ke internet. Kemudian ada brain wallet. Brain wallet ini maksudnya kunci itu kita ingat sendiri dalam bentuk frasa rahasia di dalam pikiran kita sendiri. Ini memang keren, tapi berisiko jika kita lupa. Dan yang terakhir ada mobile wallet. Ini aplikasi di ponsel.
mudah digunakan untuk pembayaran sehari-hari. Mobile wallets run as apps. Kemudian Best contoh dompet Bitcoin terbaik. Nah, berikut ini adalah contoh dompet terbaik untuk setiap jenis Bitcoin walletnya tadi. Nah, kalau software wallets itu ada Armory, ada Bitcoin Core, ada Multibit HD. Nah, sedangkan kalau web wallet itu ada Coinbase, Blockchain.com, dan Circle. some of the most commonly used wallets. Nah, kemudian hardware wallet itu ada Ledger, Trezor, OpenDime. Trezor and OpenDime. Kemudian di mobile wallet itu ada Bread Wallet, Mycelium, dan Bitcoin Wallet. Nah, jadi kita bisa pilih yang sesuai kebutuhan. Nah, sekarang kita akan mendemonstrasikan bagaimana cara membuat dompet web dan dompet software. Generating a web wallet. Nah, jadi untuk dompet webnya ini kita skip, kita langsung ke bagaimana cara membuat dompet software menggunakan Exodus. Then you can create 3 buttons to raise. Nah, jadi langkah-langkahnya itu seperti Let me show you Nah, the steps ini. I have pulled. Step 2, 3, 4. Click step 5. Nah, ini masih langkah-langkah membuat dompet web. Nah, kalau untuk membuat dompet software ini Generate software wallet. Visit seperti ini. Pertama, kita buka exodus.io. www.exodus.io. Nah, setelah itu kita akan masuk ke halaman webnya dan kita download sesuai dengan spek komputer kita, sesuai dengan sistem operasi yang dimiliki oleh laptop kita, apakah Windows, apakah Mac OS, apakah Linux. Berhubung karena laptop yang digunakan ini sistem operasinya Windows, maka kita pilih yang download for Windows. Nah, ini adalah tampilan. Nah, ini adalah tampilan antarmuka dari software atau aplikasi Exodus itu. Nah, kita bisa dari sini kita bisa mengirim dan menerima Bitcoin. Nah, kalau misalkan kita mau kirim atau mau menerima itu akan ada Bitcoin address atau alamat address yang diberikan. Nah, ini adalah bagaimana cara mengirim Bitcoin. Nah, kita bisa melihat saldo Bitcoin kita di sini. Oke. Nah, ini adalah ringkasan dari langkah-langkahnya tadi. Jadi pertama kita mengunjungi halaman www.exodus.io untuk mendownload software walletnya. Kemudian kita klik tombol download, lalu kita pilih file download yang support sistem operasi yang digunakan oleh laptop kita, dan seterusnya. Sekarang kita masuk ke contoh tempat menggunakan Bitcoin. Setelah kita punya Bitcoin dan sudah membuat dompet, pertanyaan selanjutnya adalah di mana kita bisa membelanjakan Bitcoin. Nah, mari kita lihat beberapa contohnya. Nah, secara garis besar ada 2 cara membelanjakan Bitcoin, yaitu spending online atau membelanjakannya secara online. Nah, kalau secara online itu bisa melalui barang rumah tangga biasa. Misalkan ada jutaan produk yang bisa dibeli menggunakan Bitcoin. Kemudian ada kartu hadiah atau gift cards. Kita bisa membeli kartu hadiah online dengan Bitcoin. Kemudian kita juga bisa membelanjakannya secara online melalui video games. Beberapa perusahaan itu mulai menawarkan video games dan aplikasi lain dengan harga Bitcoin. Nah, selain Bitcoin dibelanjakan secara online, Bitcoin juga dibelanjakan secara offline atau dibelanjakan di dunia nyata. Nah, spending offline-nya atau
cara membelanjakannya di dunia nyata itu bisa melalui makanan. Jadi misalkan ada kedai kopi nih, katanya di Prague yang hanya menerima Bitcoin sebagai pembayaran. Nah, selain makanan, bisa juga melalui travel atau perjalanan. Nah, kita bisa membayar pesanan hotel secara online dengan Bitcoin. Nah, selain booking hotel, kita juga bisa membeli tiket kapal, tiket pelayaran, dan tiket penerbangan dengan menggunakan Bitcoins. Also, you can buy tickets of ships, cruises, and flights using Bitcoin. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh tempat yang menerima Bitcoin. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh perusahaan dan layanan nyata yang menerima Bitcoin. Nah, jadi yang orange ini itu adalah contoh tempat yang menerima Bitcoin secara online. Nah, ini ada Overstock.com. Overstock.com ini merupakan perusahaan retail online besar pertama yang menerima Bitcoin. Kemudian ada Shopify Stores. Ini sebuah platform e-commerce di mana kita bisa berbelanja dengan Bitcoin. Kemudian ada Chip Air. Chip Air ini kita bisa memilih penerbangan yang kita mau dan kita bayarnya itu menggunakan Bitcoin. Kalau misalkan kita melakukan penerbangan dengan maskapai Chip Air. Kemudian di sini ada Expedia. Expedia ini menyediakan opsi pembayaran dengan Bitcoins untuk pemesanan hotel atau hotel bookings. Nah, kemudian selain Expedia, untuk offline-nya itu ada eGifter. eGifter ini adalah sebuah situs gift card populer atau kartu hadiah populer yang menerima Bitcoin sebagai alat pembayarannya. Kemudian ada Ritz Jewelers Incorporation. Nah, ini adalah sebuah perhiasan Amerika di mana kita bisa membeli perhiasan dengan Bitcoins. Kemudian ada Newegg. Ini sebuah retail elektronik yang besar yang menerima pembelian dengan Bitcoin. Kemudian ada Dish. Dish ini adalah sebuah satelit televisi dan penyedia layanan internet yang mulai menerima pembayaran dengan Bitcoin pada tahun 2014. Nah, selain itu yang terakhir ada Microsoft. Jadi kita bisa menggunakan Bitcoins untuk mengisi dana ke akun Microsoft kita untuk deposit funds. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang baru lagi, yaitu transaksi dalam sistem Bitcoin. Nah, bagaimana sebenarnya proses pengiriman Bitcoin dari satu orang ke orang lain? Mari kita lihat. Nah, di sini ada sebuah skenario. Ross ingin mengirim 5 Bitcoin kepada Joey. Nah, jadi langkah-langkah yang terjadi itu sebenarnya seperti ini. Step 1, Joey itu membagikan alamat Bitcoinnya kepada Ross. Alamat ini tuh seperti nomor rekening kalau misalkan dianalogikan di dunia nyata. Nah, kemudian step 2-nya itu atau step keduanya itu Ross membuat sebuah pesan transaksi dan menambahkan alamat Joey serta jumlah yang 5 Bitcoin tadi itu ke dalam pesan transaksi tersebut. Kemudian, step yang ketiga, Ross menandatangani transaksi tersebut menggunakan kunci pribadi miliknya dan men-share atau membagikan kunci publik ke jaringan untuk verifikasi tanda tangan. Nah, langkah keempatnya itu Ross menyiarkan atau broadcast transaksi tersebut ke seluruh jaringan Bitcoin. Nah, setelah transaksi disiarkan, para penambang atau miner itu akan memverifikasi dan memasukkannya ke dalam blok. Nah, ada masalah double spending di sini. Nah, ini ada contoh skenarionya.
ini ada skenario-nya. Joy misalkan transaction, Joy menggunakan Bitcoin-nya pada lebih dari satu transaksi. Nah, kalau itu bagaimana caranya? which is potentially a Nah, double kita lihat spending, bagaimana which is a skenario-nya. common scenario is where Nah, Joey ini Joy. has 5 Ini Bitcoin dia itu mau kirim 5 Bitcoin. Dia mau kirim 5 Bitcoin ke Rahel. in 5 Bitcoin. Tapi dia juga mau kirim 5 Bitcoin ke Monica. Spending the same Nah, menghabiskan Bitcoin yang sama dalam lebih dari satu transaksi itu disebut double spending problem atau masalah double spending. Bitcoin in one Nah, ini tidak mungkin terjadi pada uang tunai karena kalau misalkan kita memberikan uang kertas, misalkan 50.000 ke seseorang, uang itu tidak bisa kita berikan ke orang lain. Tapi dalam dunia digital, salinan bisa dibuat. Jadi, Bitcoin itu harus mencegah hal ini terjadi. the double spending problem. Nah, Countering cara blockchain mencegah double spending. Nah, bagaimana caranya blockchain mencegah double spending ini? measures which prevent double spending Nah, jadi ini adalah beberapa mekanisme keamanan untuk mencegah double spending. nodes which are on the network. Nah, jadi cara pertamanya itu detail transaksi dikirim ke semua atau sebanyak mungkin node dalam jaringan. Node ini tuh maksudnya komputernya. Jadi semua orang atau semua node yang ada di dalam jaringan blockchain itu tahu bahwa transaksi antara Joy dan Rahel ataupun Joy dan siapa tadi itu memang benar-benar terjadi dan tidak dimanipulasi. Kemudian This is the process ini langkah of pertama. Kemudian langkah kedua itu blockchain itu kan terus bertambah dan setiap peserta jaringan menyimpan salinan blockchain mereka sendiri. Tidak ada satu pusat data. Jadi memang blockchain ini itu bukan tersentralisasi, tapi dia terdesentralisasi. Jadi dia tidak hanya berpusat pada satu data. is defined. Kemudian langkah ketiganya itu adalah blockchain memastikan bahwa perubahan apapun dalam satu blok akan menyebabkan perhitungan ulang blok-blok berikutnya. Nah, ini membuat data lama itu hampir mustahil diubah. Kemudian yang keempat ada siapapun itu bisa memvalidasi transaksi. Validasi oleh banyak pihak inilah yang mencegah double spending. Nah, dengan mekanisme ini, ketika Joy mencoba mengirim 5 Bitcoin yang sama ke dua orang, jaringan hanya akan menerima satu transaksi yang pertama kali tervalidasi dan menolak transaksi kedua. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang baru lagi, yaitu Bitcoin address atau alamat Bitcoin. Pseudonymity in Nah, ini juga akan membahas tentang pseudonimitas. Nah, pseudonimitas itu apa? Nah, pseudonimitas itu adalah keadaan di mana pengguna memiliki identitas yang disamarkan dan tidak mengungkapkan identitas asli mereka. anonymous state in which users have disguised Jadi Bitcoin itu kan adalah blockchain tanpa izin atau permissionless. Artinya kita tidak perlu membuat akun dengan nama asli. Kita cukup buat Bitcoin wallet dan sistem akan menghasilkan pasangan kunci publik dan kunci pribadi. Nah, alamat Bitcoin inilah yang bertindak sebagai pengenal atau pseudonym dari transaksi seorang pengguna. transaction. Nah, jadi ada perbedaan penting antara pseudonimitas dan kita kan juga sering memakai anonimitas. Jadi ada perbedaan antara pseudonimitas dan anonimitas. Kalau pseudonimitas itu pengguna dikenal dengan samaran. Nah, nama samaran yang dimaksud di sini adalah alamat Bitcoin. Jadi bukan nama aslinya, tapi ada nama samarannya yaitu alamat Bitcoin. Sedangkan kalau anonimitas itu berarti identitas asli itu tidak diketahui dan transaksi tidak bisa dilacak kepada siapapun. Nah, kalau di pseudonimitas kan masih ada nama samarannya. Jadi transaksinya masih bisa dilacak melalui nama samaran yang tadi atau alamat Bitcoinnya. Identity. Nah, tunggu saya skip dulu. Therefore, Satoshi to avoid equivalent Bitcoin addresses corresponds Tunggu dulu. to transact. Pseudonimitas itu punya manfaat.
Manfaat pertamanya itu adalah privasi, jadi dia itu melindungi informasi pribadi pengguna. Karena yang ditampilkan ke publik itu hanya nama samaran berupa alamat Bitcoinnya. Kemudian yang kedua itu segi keamanan, dia itu mengurangi resiko pencurian identitas dan penipuan. Dan yang ketiga itu kepercayaan, transaksi dilakukan tanpa mengungkapkan detail sensitif. Nah, tapi ada pseudonymity ini ada tantangannya. Nah, pengelolaan banyak pseudonymity itu bisa menjadi rumit. Kemudian kita sulit melacak asal-usul dana, dan kerangka hukum itu mungkin belum sepenuhnya mendukung pseudonymitas. Kemudian kita masuk ke alamat Bitcoin, atau mungkin contoh alamat-alamat Bitcoin. Nah, ini Bitcoin address corresponds alamat Bitcoin itu memiliki korespondensi kepada sebuah kunci publik yang based on atau berbasis ECDSA. Nah, ini kepanjangannya Elliptic Curve Digital Signature Algorithm. Jadi sebuah algoritma itu digunakan dalam Bitcoin. Nah, ini ada contohnya. Ini contoh alamat Bitcoinnya yang 1P. Tadi ulang. Kita ulang dulu tadi, ini terskip. Bitcoin addresses. A wallet can have many Nah, contoh alamat Bitcoinnya itu yang ini, yang 1PHYRMDC22 ini dan seterusnya. Ini contohnya, contoh lainnya yang ada di aplikasi Bitcoin Wallet. Nah, jadi satu dompet itu bisa memiliki banyak alamat seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat pada formulir penerimanya itu kita masukkan Bitcoin address-nya di sini. Kemudian kita juga tadi bisa memasukkan jumlah atau amount dari Bitcoin yang ingin kita transaksikan. Nah, sekarang kita masuk ke transaksi Bitcoin. Nah, UTXO ini itu adalah konsep dasar transaksi Bitcoin. Nah, dalam Bitcoin ada konsep fundamental yang disebut yaitu UTXO. Nah, UTXO ini adalah singkatan dari Unspent Transaction Output. Fundamental building block of Bitcoin. However, Bitcoin is other, where Ross wants to send point. UTXO ini adalah blok bangunan dasar dari transaksi Bitcoin. Nah, cara kerjanya itu seperti ini. Jadi di sini adalah skenario. Nah, Ross ingin mengirim 0,15 Bitcoin kepada Joey. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa Ross itu memiliki saldo 3,21 Bitcoin di dompetnya. Nah, kita bisa lihat di sini 3,21 itu terbagi-bagi, ada Bitcoin yang 3, yang 0,01 dan 0,2. Nah, jadi dia ini tidak bekerja seperti uang kertas yang bisa dipecah begitu saja. Nah, dia kan akan mengirim 0,15 Bitcoin kepada Joy. Nah, yang di-destroy atau yang dipecah itu adalah 0,2 Bitcoin, karena 0,2 Bitcoin inilah yang paling mendekati nilai 0,15 ini. Tidak mungkin Ross mau mengirim 0,15 tapi yang dipecah itu yang yang 3 Bitcoin ini, sementara masih ada Bitcoin yang nilainya paling mendekati 0,15. 5 Bitcoin creates a new output and is available in Ross's wallet as a number. Ini tadi kan sebelumnya in order to send 0.1 Bitcoin to Joey,
The remaining 0.05 Bitcoins create. Nah, ini adalah saldonya Ross setelah mengirimkan 0,15 Bitcoin kepada Joy. Jadi tadi yang dihancurkan, yang ini kan yang Bitcoin 0,2. Nah, sekarang Bitcoin 0,2 ini setelah dikurangi dengan 0,15, sisanya 0,05. Jadi yang dipecah itu yang terdekat. Nah, sekarang sisa saldonya Ross itu hanya 3,06 Bitcoin. Bitcoin transaction structure. Nah, ini adalah struktur transaksi Bitcoin. Nah, setiap transaksi Bitcoin itu memiliki 3 bagian informasi. Ini 3 pieces katanya. Yang pertama adalah input. Input ini adalah catatan alamat Bitcoin mana yang digunakan untuk mengirim Bitcoin. Nah, input ini merujuk pada UTXO dari transaksi sebelumnya. Kemudian bagian informasi yang kedua itu adalah amount. Amount ini adalah amount kan jumlah. Jadi berapa banyak Bitcoin yang dikirim oleh pengirim kepada penerima. Nah, kemudian tentu saja bagian struktur yang ketiga itu ada output. Output ini adalah uang kembalian yang dikirim kembali ke alamat pengirim. Contohnya seperti yang tadi, yang Bitcoinnya kan ada 0,2, terus dikirim 0,15. Jadi yang kembali itu 0,05. Bukan 0,15, 0,0,15. Bitcoin transactions and input output. Now, let's take a look at Bitcoin transactions and input. Sekarang kita masuk ke Bitcoin transaksi dan input outputnya. Bitcoin transactions can be jadi struktur transaksi dalam Bitcoin ini mencerminkan sistem pembukuan berpasangan atau yang disebut double entry bookkeeping. Nah, sama seperti dalam akuntansi, setiap transaksi memiliki debit dan kredit. Dalam Bitcoin, input dan output itu harus seimbang. Jumlah total input harus sama dengan jumlah total output, belum termasuk biaya transaksi. Now, from 40 Bitcoins, Rachel sends 30 Bitcoins to Mark, and this process continues throughout the Bitcoin blockchain. Examples of. Nah, ini adalah contoh transaksi Bitcoin. Nah, kita bisa mengunjungi website blockchain.com, kemudian kita pilih transaction, dan kita bisa melihat transaksinya di sini. Ini adalah alamat pengirim dan ini adalah alamat penerimanya. Kita bisa lihat juga ukuran transaksinya. Nah, sekarang kita masuk ke Bitcoin script construction atau konstruksi Bitcoin script. Nah, ini adalah salah satu komponen paling teknis, tapi ini penting dalam Bitcoin, yaitu Bitcoin script. Fitur Bitcoin script. Nah, semua transaksi Bitcoin itu punya script yang tertanam di dalam input dan outputnya. Nah, ini katanya Bitcoin script itu adalah bahasa pemrograman yang berbasis stack, mirip dengan bahasa pemrograman Fortran. Nah, cara kerjanya itu stack itu kan tumpukan, jadi cara kerjanya itu menggunakan tumpukan data. Kemudian fitur yang kedua itu adalah mencatat daftar instruksi. Nah, jadi setiap transaksi itu membawa daftar instruksi yang harus diikuti.
Kemudian yang ketiga itu adalah terdiri dari opcode. Opcode ini adalah kode operasi singkat yang memberi perintah, misalnya OP, misalnya ada contohnya nggak? In scripts, Misalkan describe how the OP person can access dup, Bitcoin OP in one hash, atau method. OP check signature. Kemudian fitur yang keempat adalah Bitcoin script itu mendeskripsikan bagaimana cara mengakses Bitcoin. Jadi script ini menjelaskan apa yang harus dilakukan seseorang jika ingin membelanjakan Bitcoin dari satu alamat. Kemudian yang terakhir itu Bitcoin script is Turing incomplete. Maksudnya Bitcoin script itu tidak sekuat bahasa pemrograman seperti Python atau JavaScript. Bitcoin script ini memang sengaja dibuat terbatas untuk alasan keamanan sehingga tidak bisa menjalankan program yang kompleks atau berulang tanpa batas. The script is have looping conditions in the code. Kemudian kita masuk ke Bitcoin script. contoh script Bitcoin. Now, let's take an example to understand the Nah, Bitcoin. ini contohnya itu verifikasi transaksi. Nah, ini adalah contoh sederhana. Skenarionya itu Joey ingin memverifikasi apakah transaksi ini benar-benar berasal dari Ross. Initiated by Ross. Jadi, ketika transaksi dimulai, itu kunci publiknya si Ross ini akan dikirim bersama dengan tanda tangan digital dari transaksi tersebut. Nah, Joy kemudian bisa memverifikasi tanda tangan tersebut menggunakan kunci publiknya Bitcoin Ross. transfers scripts instead of signature in the public key. Nah, perhatikan bahwa Verify. alamat Ross itu adalah hasil hash dari kunci publik Ross, dan alamat Joy itu adalah hasil hash dari kunci publik Joy. Bitcoin transfers scripts instead of signature in the public key. Joey can spend Bitcoins only if both Nah, kemudian kita masuk ke ini. Bitcoin katanya bisa mentransfer script, bukan hanya sekedar tanda tangan atau kunci publik. Nah, di dalam transaksi ada dua script. Yang pertama itu adalah script ini, script SIG ini maksudnya script signature. Nah, di sini disisipkan script signature ini disisipkan di input. Ini adalah key yang disediakan pengirim untuk membuka Bitcoinnya. Kemudian ada script selanjutnya itu script pub key atau script public key. Nah, script public key ini disisipkan di output. Ini adalah gembok. Nah, kalau yang script SIG ini adalah kunci, script pub key ini adalah gembok yang menentukan siapa yang bisa membelanjakan Bitcoin tersebut. Joey hanya bisa membelanjakan Bitcoin jika kedua script mengembalikan nilai benar atau true setelah dieksekusi. Aturan sederhananya itu, script SIG yang ini yang di input itu harus cocok dengan script pubkey atau gemboknya. Sekarang kita masuk ke konstruksi script Bitcoin. Mari kita lihat lebih detail struktur scriptnya. Ini ada transaksi input dan ada output transaksi. Nah, unlocking script atau script SIG ini disediakan oleh pengguna untuk membuka Bitcoin. Nah, ini contohnya seperti ini. Bentuknya itu seperti ini, SIG pubkey. Artinya tanda tangan digital itu diikuti oleh kunci publiknya. Kemudian yang locking script ini, yang script pubkey ini itu ditemukan di output transaksi. Ini adalah gembok yang harus dipenuhi untuk membelanjakan Bitcoin tersebut. Nah, bentuknya itu seperti ini. The locking script is created as follows. The receiver's public key Ringkasan opcode dalam Bitcoin. is duplicated. A hash is generated for the receiver hash of the
the Nah, receiver ini adalah press konstruksi key Bitcoin to script-nya. unlock the trans- Sekarang kita masuk ke Bitcoin script instructions. instruksi Bitcoin Let's script. understand the Bitcoin script instructions Nah, in a jadi sebuah script itu sebenarnya adalah daftar instruksi yang direkam bersama setiap transaksi. Nah, bahasa script Bitcoin itu sengaja dibuat kecil dan sederhana. Ini terdiri dari 256 opcode dan dari jumlah tersebut diantaranya 15 opcode dinonaktifkan dan 75 opcode dicadangkan untuk penggunaan di masa depan. Sisanya yang aktif itu digunakan untuk operasi sehari-hari. Nah, setiap instruksi itu berukuran 1 byte. Nah, apa saja jenis opcode yang tersedia? Antara lain itu ada constant atau nilai konstanta, flow control atau mengatur alur eksekusi seperti kondisi if else, kemudian ada stack, operasi tumpukan seperti dup, drop, swap. Kemudian ada bitwise logic, yaitu operasi logika seperti AND, OR, XOR, NOR, XNOR. Kemudian ada arithmetic, operasi aritmatika sederhana seperti tambah kurang kali bagi. Kemudian ada crypto, yaitu operasi kriptografi sederhana seperti hash 160 dan checksum. Kemudian ada log time, mengatur waktu kunci transaksi, dan ada pseudo words dan ada reserve words. Nah, kesederhanaan ini adalah fitur keamanan. Semakin kompleks sebuah bahasa, semakin besar kemungkinan adanya celah keamanan. Nah, sekarang kita evaluasi transkrip transaksi Bitcoin. The execution pointer starts by pushing the value sig to the top of the stack. The execution pointer then continues to Nah, move right. ini adalah step by step eksekusi dari kombinasi script yang akan di proof pada transaksi yang valid. Jadi langkah pertama itu eksekusi dimulai. Jadi nilai sig atau signature atau tanda tangan didorong ke puncak tumpukan atau stacknya kan stack. Jadi dia itu didorong ke sini. Nah, setelah itu langkah keduanya nilai yang pub key ini didorong ke puncak tumpukan. Jadi dia sekarang posisi itu berada di atasnya sig. Nah, langkah ketiga operator dup itu menggandakan item teratas di tumpukannya. Jadi pub key ini tuh digandakan. Jadi sekarang di dalam stack ini sudah ada 2 pub key. Kemudian langkah keempatnya itu adalah, nah ini langkah keempatnya, operator hash 160 melakukan hash pada item teratas di tumpukan, yaitu pub key. Jadi setelah di hash itu hasilnya itu pub key hash dan didorong di puncak tumpukan. Jadi sekarang stacknya itu isi seperti ini. Kemudian langkah kelima itu kita dorong pub key hash yang sudah di hash tadi itu dari script. Jadi kita taruh di paling atas. Nah, setelah itu operator equal verify ini akan membandingkan pub key hash yang ini yang menguji transaksi dengan pub key hash yang dihitung dari kunci publik pengguna. Jika keduanya cocok, kedua nilai tersebut dihapus dari tumpukan dan eksekusi berlanjut. Nah, sekarang stacknya kan sisa sig dan pub key. Nah, sekarang operator ini checksum ini akan memeriksa apakah tanda tangan yang sig ini cocok dengan kunci publik atau pub key. Jika cocok, operator ini mendorong nilai true ke dalam stack. Jadi sekarang karena sudah cocok, jadi stacknya sekarang sisa nilai true. Sekarang kita masuk ke ini Bitcoin Network Node atau jaringan node Bitcoin. Bitcoin Network. Jadi
Bitcoin network ini punya beberapa karakteristik. Yang pertama, jaringan ad hoc dengan topologi acak. Kemudian protokol berjalan pada port TCP 833. Nah, semua node itu diperlakukan sama. Node baru dapat bergabung kapan saja dan node tidak merespons akan dihapus setelah 3 jam. Nah, ini peran berbeda dari node. Jadi node dalam jaringan Bitcoin dapat mengambil peran yang berbeda tergantung pada fungsionalitas yang mereka dukung. Nah, sebuah node Bitcoin penuh sebenarnya adalah kumpulan dari 4 fungsi. Yang pertama, full node. Kemudian ada wallet. Wallet ini itu merupakan bagian dari node penuh, terutama pada klien Bitcoin desktop. Kemudian ada miner atau node penambang. Beberapa node penambang juga merupakan node penuh yang memiliki salinan lengkap blockchain. Kemudian selain node wallet dan miner, ada juga node yang berperan sebagai full blockchain. Nah, node penuh memelihara salinan blockchain yang lengkap dan selalu terbarui. Nah, kemudian ada network routing node atau network routing. Jadi dia ini mencakup fungsi routing dan untuk berpartisipasi dalam jaringan. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis node Bitcoin. Nah, berikut ini adalah berbagai jenis node Bitcoin beserta fungsinya. Yang pertama, itu ada reference client atau Bitcoin Core. Dia ini memiliki fungsi routing, blockchain penuh, dompet, dan penambang. Ini adalah node yang paling lengkap. Kemudian ada full blockchain node. Nah, full blockchain node ini memiliki routing, blockchain penuh, dan itu saja. Kemudian ada solo miner. Solo miner ini punya miner tentu saja, punya blockchain penuh dan punya routing. Kemudian ada lightweight atau SPV wallet. Ini hanya memiliki dompet dan routing saja, jadi dia tidak menyimpan blockchain secara penuh. Kemudian ada tipe pool protokol server. Jadi dia ini menjadi gateway yang menghubungkan jaringan peer-to-peer dengan node lain yang menjalankan protokol pool mining. Nah, ini pool server stratum server yang dia miliki. Kemudian ada mining node. Jadi dia ini mining node ini punya miner, stratum node, miner, dan pool server. Dia ini memiliki fungsi penambangan memang tanpa blockchain, tapi terhubung ke pool server. Dan ada SPV dengan stratum wallet. Dia hanya memiliki dompet dan node jaringan pada protokol stratum tanpa blockchain. Kita masuk ke materi selanjutnya, itu bergabung ke jaringan Bitcoin. Nah, sekarang kita akan masuk kepada peran seed node. Dalam jaringan Bitcoin ada node-node khusus yang disebut seed node atau node benih. Apa itu seed node? Seed node adalah node yang memiliki daftar alamat node-node lain node lain yang aktif dalam jaringan. Bayangkan, misalkan kita baru pindah ke kota baru dan kita tidak kenal siapapun. Jadi pasti kita butuh seseorang yang bisa memberitahu alamat-alamat tetangga di sekitar. Nah, seed node itulah orangnya. Jadi dia ini memberikan alamat-alamat tetangga di sekitar. Nah, kemudian ini adalah proses ketika sebuah node baru. Ini adalah proses ketika sebuah node baru ingin bergabung. Jadi pertama, node baru itu akan mencari daftar seed node. Nah, daftar seed node ini biasanya sudah tertanam di perangkat lunak Bitcoin seperti Bitcoin Core. Nah, kemudian node baru ini menghubungi salah satu seed node tersebut. Nah, kemudian dia akan bertanya, dia akan mengirim permintaan, misalkan tolong berikan saya daftar alamat node lain yang sedang aktif. Nah, kemudian seed node akan merespons dengan mengirimkan daftar alamat IP node-node yang sedang terhubung ke jaringan.
Bitcoin network. The joining node then picks up an address from the list and joins the blockchain from its peers. Nah, ini seperti yang saya jelaskan, dia akan mencari seed node, kemudian dia akan meminta alamat-alamat node lain yang aktif. Mining in Bitcoin blockchain. Sekarang kita masuk ke penambangan dalam blockchain Bitcoin. Nah, Bitcoin diciptakan itu melalui proses penambangan. Tidak ada tombol cetak, tidak ada bank sentral. Satu-satunya cara Bitcoin baru masuk ke dalam sistem adalah melalui mining. Nah, jadi langkah pertama itu pemeriksaan otonom setiap transaksi. Nah, kemudian ada pemilihan rantai dengan komputasi kumulatif terbanyak. Transactions into a block to start mining. This block is called independent block. Independent confirmation of Pasal yang kedua itu agregasi transaksi ke dalam blok baru. Kemudian yang ketiga itu adalah konfirmasi independen blok baru oleh setiap node. Dan barulah yang terakhir itu adalah pemilihan rantai dengan komputasi kumulatif terbanyak. computation. Oke, sekarang kita masuk lagi ke materi baru, yaitu bagaimana pemeriksaan otonom transaksi. Mining process. Now we'll take a look. Pemeriksaan otonom setiap transaksi adalah fondasi dari keamanan Bitcoin. Apa maksudnya otonom? Otonom itu artinya setiap node di dalam jaringan memerlukan verifikasi secara mandiri tanpa tergantung pada node lain. Nah, ketika sebuah transaksi, misalkan yang ROS ini, disiarkan ke jaringan, ini kan dia ROS mengirim ke Joy 5 Bitcoin, jadi semua transaksinya akan tersiarkan ke jaringan. Nah, setiap node yang menerimanya tidak serta-merta percaya. Node tersebut akan memeriksa transaksi tersebut dari awal, apakah formatnya benar, apakah signature-nya valid, apakah inputnya belum dihabiskan. Nah, setiap node ini melakukan ini sendiri-sendiri. The already given set of whitelist scripts, avoiding any infinite loops and who have relayed. Kemudian Each node verifies every transaction against a Nah, long checklist of criteria. nah itu tadi kriteria verifikasi transaksi. Sekarang kita masuk ke Aggregation of transaksi yang dapat diteruskan. mining process. Nah, setelah sebuah transaksi dinyatakan valid, transaksi tersebut siap untuk diteruskan ke node yang lain. Miner Sekarang kita akan bahas langkah berikutnya ke dalam proses penambangan Bitcoin, yaitu agregasi transaksi secara independen ke dalam blok baru. valid, however unconfirmed transactions known as the transaction pool. Setiap node penambang yang mining nodes ini secara independen mengumpulkan transaksi-transaksi ke dalam blok Unlike the baru. other nodes in the network, Nah, miner node setiap node penambang ini kan memiliki sebuah transaksi pool atau kolam transaksi. Kolam ini berisi transaksi-transaksi yang telah diverifikasi mining process. tetapi belum masuk ke dalam blok Let's take an manapun. example to understand the step-by-step process. Nah, ini Bitcoin mining Let's assume berproses. that a miner node is Jadi langkah yang pertama, miner atau penambang itu mendengarkan transaksi listening for a dan blok. transaction, trying to mine a Jadi dia mendengarkan transaksi baru yang masuk dari jaringan dan blok baru yang ditemukan oleh penambang as lain. a miner node is mining. Nah, sementara penambang mencari solusi untuk blok 2738116, ia juga terus mengumpulkan transaksi untuk mempersiapkan blok berikutnya, yaitu plus satunya, yaitu blok 2738117. Jadi plus 1 dari blok yang sebelumnya ini. The end of competition of block. While the miner node was searching
For a solution for this block, it was also collecting transactions. Nah, kemudian Block number 27316 sekarang and validating it. sekarang ini tuh terkoleksi sebagai beberapa ratus transaksi di dalam memory pool. Miner node will also check all the transactions in the memory pool and remove any that were included in this block. Whatever transactions remain in the memory pool remain unconfirmed and awaiting to be recorded in a new block. Miner Nah, node transaksi apapun yang tersisa di memory pool itu adalah transaksi yang belum terkonfirmasi. Nah, mereka masih menunggu untuk dicatat dalam blok baru. Transaksi ini akan bersaing untuk masuk ke blok berikutnya. Nah, penambang segera membangun kandidat untuk blok 273817. Blok ini disebut blok kandidat karena memang belum menjadi blok yang valid. Nah, kenapa? Karena blok ini belum memiliki proof of work yang sah. Proof of work adalah teka-teki matematika yang harus dipecahkan oleh penambang. Kemudian langkah ke-6 yaitu as it is not yet a validated block. It's not valid because it does not contain a valid proof of work. The block will be regarded valid only if the Kemudian, miner is successful. blok menjadi valid hanya jika penambang atau miner berhasil menemukan solusi untuk algoritma proof of work. Inilah proses yang membutuhkan daya komputasi besar dan energi listrik. Penambang harus mencari sebuah nilai atau nonce sehingga hash dari blok tersebut dimulai dengan sejumlah angka 0 sesuai dengan tingkat kesulitan saat ini. In finding a solution to the proof of work algorithm. Oke, kita beralih ke poin selanjutnya atau ke materi selanjutnya yaitu mining puzzle. Bitcoin mining process. Nah, Now the miner struktur nodes start solving the mining puzzle. Mining nodes construct the block header using the following fields. Version, Nah, ini adalah ilustrasi bagaimana blok-blok Bitcoin terhubung satu sama lain. Kita lihat 3 blok berurutan. Ada blok N-1, blok N, dan blok N+1. Nah, setiap blok ini memiliki header yang berisi beberapa komponen penting. Yang pertama itu ada header hash, version. Version ini menentukan aturan mana yang digunakan dalam blok ini. Kemudian ada Merkle root, ringkasan dari semua transaksi yang ada di dalam blok. Kemudian ada hash of blok sebelumnya. Ini yang membuat blockchain menjadi rantai. Jadi blok N berisi hash dari blok N-1 dan blok N+1 berisi hash dari blok N. Nah, kemudian ada nonce. Nonce ini adalah angka acak yang dicari oleh penambang. Dan ada difficulty target, ini adalah tingkat kesulitan yang harus dipenuhi. Lalu di bagian bawah sini kita bisa melihat komponen-komponen yang dimasukkan ke dalam fungsi SHA-256. Yang pertama itu ada known, data yang sudah diketahui, kemudian ada transaction hash atau hash dari transaksi, ada timestamp atau waktu pembuatan blok, dan ada yang unknown atau nonce. Ini adalah satu-satunya nilai yang bisa diubah-ubah oleh penambang. Nah, teka-tekinya adalah penambang harus mencari nilai nonce sehingga ketika
Jika seluruh header blok dihash dengan SHA-256, hasil hash tersebut lebih kecil dari difficulty target. Tidak ada cara pintas, penambang harus mencoba satu persatu nilai non sampai menemukan yang tepat. Nah, ini adalah penambang yang memecahkan teka-teki. Penambang yang berhasil memecahkan teka-teki dalam waktu sekitar 10 menit akan menghasilkan blok baru. Rata-rata jaringan Bitcoin dirancang agar sebuah blok baru ditemukan setiap 10 menit. Penambang yang beruntung dan cepat akan menjadi pemenangnya. Dari sekian banyaknya penambang di seluruh dunia yang sedang mencoba memecahkan teka-teki yang sama, hanya satu yang berhasil terlebih dahulu. Nah, segera setelah penambang berhasil menambang blok, ia akan menyiarkan blok tersebut ke semua node tetangganya. Dari sana, blok baru ini akan diteruskan dari node ke node, menyebar ke seluruh jaringan Bitcoin dalam hitungan detik. Proses penyebaran ini cepat karena semua node saling terhubung. Nah, karena penambang menggunakan sumber daya berharga mereka untuk validasi blok, mereka diberi imbalan oleh moneter. Nah, penambangan yang sukses diberikan imbalan berupa Bitcoin yang baru diciptakan. Nah, imbalan blok dipotong setengah setiap 210.000 blok atau sekitar setiap 4 tahun. Inilah yang disebut dengan halving. Nah, validasi independen setiap blok baru. Nah, setelah blok disiarkan ke jaringan, langkah selanjutnya adalah validasi independen dari setiap blok. Nah, ini adalah mekanisme konsensus. Dalam mekanisme konsensus, setiap blok baru divalidasi secara independen oleh setiap node di jaringan. Ini memastikan hanya blok yang valid yang disebarkan ke seluruh jaringan. Jadi, tidak ada otoritas pusat yang memutuskan blok mana yang benar. 1000 node di seluruh dunia masing-masing memeriksa sendiri. Jika mayoritas setuju bahwa blok itu valid, blok tersebut akan diterima. Ini adalah keindahan dari sistem desentralisasi. Nah, langkah ini adalah menambahkan blok ke blockchain. Langkah ini menambahkan blok ke blockchain sehingga mengonfirmasi semua transaksi yang merupakan bagian dari blok tersebut. Sebagai imbalan, penambang yang menambang blok ini menerima Bitcoin yang baru ditambang. By choosing the greatest difficulty chain, all nodes in the long run. Nah, ada 3 prinsip dalam mekanisme ini. Yang pertama, dengan memilih rantai dengan tingkat kesulitan terbesar. Yang kedua, kesalahan singkat atau percabangan antar rantai diselesaikan dalam jangka panjang karena lebih banyak proof of work ditambahkan ke salah satu rantai yang mungkin. Nah, kemudian yang ketiga, node penambang memberikan suara dengan daya penambangan mereka. Mereka memilih rantai mana yang akan diperpanjang dengan cara menambang blok berikutnya di rantai tersebut. Semakin banyak daya komputasi yang mendukung suatu rantai, maka semakin cepat rantai itu bertumbuh. Inilah yang disebut Nakamoto konsensus, yaitu rantai dengan akumulasi kerja komputasi terbanyak adalah rantai yang benar. Tidak ada pemungutan suara formal, tidak ada pemimpin, yang ada hanya matematika dan kerja keras komputasi yang menentukan. Nah, sekarang kita sudah sampai di penghujung sesi pembelajaran tentang Bitcoin blockchain. Nah, kita bisa lihat kembali apa yang kita sudah pelajari. Jadi sekarang kita diharapkan mampu menjelaskan apa itu Bitcoin, kemudian membuat dompet Bitcoin, mengidentifikasi di mana tempat membelajarkan Bitcoin, mendeskripsikan struktur transaksi dalam blockchain Bitcoin, kemudian menafsirkan peran Bitcoin dalam transaksi, dan menjelaskan
menjelaskan jaringan dan node dalam Bitcoin, serta mengidentifikasi langkah-langkah dalam penambangan Bitcoin. Oke, mungkin sekian dari saya terkait pembahasan tentang Bitcoin blockchain. Jadi pada pembelajaran kali ini itu menggunakan LMS dari simplylearn.com. Jadi dia ini adalah certification training yang materinya itu blockchain. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.